Akan. Salam MNB Lover. Pada bagian yang ke-21 telah dikisahkan bahwa munculnya siluman ular berkepala manusia yang berhasil membawa lari korbannya, yaitu seorang gadis desa, telah membuat penduduk desa Kidul Selatan menjadi geger. Lalu malam itu juga, dengan dipimpin Ki Gede Kirom, penduduk mencari siluman ular berkepala manusia itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-22. Harus kita kejar siluman ular itu. Ayo kejar. Kita tangkap. Kita habisi siluman ular itu. Ayo kejar. Dengan kemarahan yang membakar, penduduk yang dipimpin Ki Gede Kirom lalu mengejar siluman ular berkepala manusia itu. Namun usaha mereka sia-sia belaka, karena siluman ular yang mereka kejar sudah menghilang. Ki Gede Kirom dan penduduk desanya nampak menjadi kecewa. Kita gagal. Makhluk siluman itu berhasil melarikan diri. Ayo, kita kembali ke tempat masing-masing. Malam ini makhluk siluman itu nasibnya belum siap saja. Ayo. Widari, apa kau sudah dengar tentang kabar kejadian semalam? Hah? Iya, Pak. Paman yang bercerita padaku kalau tadi malam ada kejadian mengerikan. Seorang gadis telah dibawa lari oleh makhluk siluman ular berkepala manusia. Bukankah benar yang Bapak katakan padamu dulu, bahwa desa ini berbahaya buat seorang gadis sepertimu? Iya, Pak. Aku jadi ngeri, Pak Badar. Aku khawatir karena tidak mustahil jika diriku bakal jadi korban berikutnya oleh makhluk siluman itu. Ya, aku pikir juga begitu. Kau harus hati-hati, Widari. Benar. Nyai, Nyai Dewi Sumbi. Mari, silakan Nyai. Terima kasih, Pak Badar. Bicara apa kalian tadi? Aku dengar kalian berdua begitu semangat. Tentang kejadian semalam itu, Nyai. Apa Nyai Dewi Sumbi tidak tahu kalau semalam makhluk siluman ular itu muncul? Aku tidak tahu. Ini siapa, Pak Badar? Oh, ini Widari, keponakan Pak Jalil. Cantik ya. Terima kasih atas pujian Nyai. Kau bakal menjadi korbanku nanti. Pak Badar, apa benar semalam ada kejadian di desa kita ini? Tentang kejadian semalam itu. Iya, Nyai. Menakutkan sekali.
Saya saja baru dengar ceritanya sudah benar-benar ngeri, Nyai. Makhluk siluman ular berkepala manusia itu seringkali muncul bila bulan purnama itu, Nyai. Dan dia mencari korbannya, khususnya para gadis di desa ini. Makhluk siluman ular berkepala manusia? Apa benar itu? Loh, memangnya Nyai baru tahu? Iya. Hati-hati, Nyai. Bisa-bisa Nyai sendiri nanti jadi korbannya. Ya, bisa saja. Itulah, Nyai, kenapa saya jadi khawatir. Soalnya mendengar berita semalam itu, saya takut sekali. Bisa-bisa saya jadi korban berikutnya. Itu pasti. Kenapa Nyai sudah memastikan begitu? Sebab saya juga akan bisa senasib dengan Widari. Mereka tidak tahu kalau makhluk siluman ular berkepala manusia yang muncul setiap bulan purnama itu adalah aku. Nyai mau minum apa? Tidak usah. Saya mau permisi saja, Pak Badar. Mari, Pak. Mari, Widari. Iya. Aneh orang itu ya, Pak Badar. Sepertinya dia tadi menyatakan yang sesungguhnya, Pak. Apa maksudmu? Iya. Dia memastikan kalau aku bakal jadi korban berikutnya dari keganasan makhluk siluman itu. Itu kan hanya menurut pikiran dia saja. Widari, tahu tidak? Nyai Dewi Sumbi itu sebenarnya sudah dinyatakan mati dan mayatnya menghilang. Tapi tiba-tiba dia muncul lagi. Iya, Pak. Saya sudah dengar ceritanya dari Paman tentang kejadian pemuda bernama Raga yang difitnah itu kan, Pak? Ya, tapi entahlah, si Raga justru yang tidak muncul-muncul lagi. Kasihan anak itu. Beb, ya. abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Aduh, masa kemasukan ini? Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu, aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Hah? Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Ya? Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Oh, kalian. Mari masuk. Selamat siang, Den Mas. Mari silakan bedok. Silakan, Askom. Oh, kebetulan. Aku ada keperluan dengan kalian. Perlu dengan kami, Den Mas? Ya. Bagaimana kabarnya, Widari? Wah, kalau soal itu beres, Den Mas. Iya, Den Mas. Den Mas pokoknya tidak usah khawatir. Itu soal mudah. Oh ya, bagaimana kalau kita sekarang ke warungnya? Wah, jangan sekarang, Den Mas. Oh ya? Sebaiknya nanti malam saja. Nah? Iya, Den Mas, nanti malam saja. Nanti malam? Ya, baiklah. Den Mas, apa Den Mas benar-benar menyukai Widari? Iya. Aku menyukai gadis itu. Dia itu cantik. Tapi aku masih ragu.
Karena dia itu keponakan Pak Dali. Loh, itu sih tidak jadi persoalan, Den Mas. Lah, yang namanya cinta, apapun bisa diterjang. Bidari, biar piring dan gelas serta perabot lainnya Bapak bawa pulang dulu. Loh, apa ditutup sekarang warungnya, Pak? Ya, sudah terlalu malam. Biasanya kan kita sudah tutup sejak tadi. Loh, nanti kalau ada yang datang lagi bagaimana, Pak? Soalnya, sejak tadi warung kita ini tidak pernah sepi, Pak. Sudahlah. Ya. Bapak mau bawa piring ini dulu ke rumah. Kau tunggu saja di sini ya. Baik, Pak. Bapak pergi dulu, Widari. Iya, Pak. Den Mas, coba lihat. Ya, kebetulan Den Mas, warung itu sepi. Ya, dan Widari hanya sendiri. Ayo kita turun. Ayo. Selamat malam, Widari. Kalian. Mari, silakan. Rupanya warung ini buka sampai malam? Sebentar lagi kami akan tutup. Kau sendiri? Loh, Pak Badar mana? Pak Badar sedang pulang menaruh piring. Wah, kebetulan sekali. Bedok, Askom, ini kesempatanku. Malam dingin begini, sungguh indah jika aku berdua dengan gadis itu. Den Mas, sudah. Jangan diberi kesempatan. Jangan buang-buang waktu lagi. Iya, Den Mas. Bawa saja gadis itu masuk ke dalam. Bukankah di dalam ada ruangan lagi? Iya. Malam ini aku harus mencicipi tubuh gadis itu. Hei, kenapa kalian sejak tadi tertawa saja? Memangnya ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Ya, malam ini
kami sedang senang. Kau mau apa memegangi aku? Jangan pandangi aku seperti itu. Kau cantik, Bidari. Jangan, lepaskan. Tidak. Bidari, tenanglah. Aku tidak akan apa-apa malam ini. Jangan. Hanya ingin berdua denganmu. Jangan. Tidak. Bidari. Dengan tiba-tiba, Jail Singgih menutup mulut Widari dengan tangannya dan kemudian membawanya ke dalam. Jangan! Lepaskan! Tidak! Jangan! Tenanglah, Widari. Tenang. Ramadan, oh Ramadan, bulan penuh kemenangan. Jalankan puasa karena Allah, dilimpahkan pahala untukmu. Bila sakitlah, minumlah tomat saat buka dan sahur. Dan sebelum tidur, buat saja di tak tergantung. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Kau bajingan. Kenapa kau lakukan itu padaku? Widari, aku mencintai dirimu. Tapi tidak harus melakukan perbuatan terkutuk itu. Kau bajingan. Tidak. Widari, tunggu. Jangan pergi. Ada apa? Kenapa Widari lari? Biarkan saja gadis itu pergi. Aku sudah puas dengannya. Den Mas, sebaiknya kita cepat-cepat pergi. Iya, Den Mas. Saya khawatir orang-orang akan datang kemari. Ya, ayo kita pergi. Mereka lalu pergi dari tempat itu. Sementara itu Widari yang lari dari warungnya, dia nampak tengah berlari-lari. Laki-laki bajingan. Tidak. Widari, kenapa kau? Mama. Widari, kau kenapa? Katakan, Widari, apa yang terjadi denganmu? Laki-laki bajingan.
Paman. Kau diapakan orang? Cepat katakan, Bidari. Laki-laki itu, Paman. Laki-laki mana? Orang itu tidak pantas dihormati. Siapa yang kau maksud? Jahil Tinggi. Jahil Tinggi. Ada apa dengan orang itu? Apa yang terjadi, Bidari? Dia memperkosa saya, Paman. Jahil Tinggi. Maafkan saya, Paman. Saya lalai. Aku harus menuntut tanggung jawabnya, Bidari. Ayo, kau ikut Paman. Ayo. Pak Dalil dan Bidari keduanya lalu keluar. Pak Dalil lalu mengumpulkan orang-orang desanya. Dan dengan dibantu Pak Badar, Pak Dalil akhirnya berhasil mengumpulkan orang banyak. Saudara-saudara, kita tahu kalau orang itu orang yang kita hormati di desa ini. Tapi dia telah menodai kesucian desa kita sendiri. Kita tidak perlu takut. Kita harus menuntut atas perbuatan terkutuk yang sudah dilakukannya terhadap Widari. Keluar pengecut. Kalau tidak, kami akan bakar rumah ini. Ayo bakar saja rumahnya. Tunggu. Itu dia orangnya. Ayo, mengakulah. Pak Dalil, ada apa ini? Kau jangan pura-pura. Kau harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu. Kenapa dengan saya? Apa kau tidak merasa kalau kau baru saja melakukan perbuatan hina? Apa salah saya? Kau telah memperkosaku. Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air.